Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Pertemuan kali ini kami akan meneruskan pengajian pembacaan kitab Jawahirul Ma'ani, yaitu yang bagian ke-9. Mudah-mudahan dengan kita membaca manaqib ini oleh Allah diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan, dan juga tambah cinta kepada para waliullah, khususnya kepada Syekh Abdul Qadir Waliyillah radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu, amin Allahumma amin. Kita mulai pengajiannya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa maghfirataka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anshur nafahatir ridwani alaihi wa amiddana bil asrari allati awda'taha ladayh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, du Gusti Allah, ungsyur, mugi-mugi gelar panjenengan, ungsyur, mugi-mugi gelar panjenengan nafahatir ridwani, ing wangen-wangen kang rupa ridho panjenengan, alaihi ing atase Asy-Syaikh Abdul Qadir, wa amiddana lan mugi-mugi paring pitulung panjenengan ing kita bil asrori kelawan pira-pira rahasia, allati ya asrar auda'taha kang nitipake panjenengan, ing allati utawa ing asrar ladai ing dalam ngarsane Asy-Syaikh Abdul Qadir, yang artinya Allahumma anshur nafahatur ridwani alaih wa amiddana bil asrari allati awda'taha ladai. Ya Allah, semerbakkanlah wewangian keridhoanmu terhadap Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, dan berilah kami pertolongan dengan asrar yang engkau titipkan kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini arti dari Allahumma anshur nafahatir ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladai. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul wa huwa min babit tahadduthi bin ni'ami li qawlihi ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa Asy-Syaikh Abdul Qadir radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Asy-Syaikh Abdul Qadir. Ana iku yaqulu khabari kana mau, ana iku yaqulu dawuh utawa ngendika sapa Asy-Syaikh,
wa huwa hali utawi qaul, wa huwa utawi qaul utawi pengendikan iku mimba bitahaddusi termasuk setengah saking bismillahirrahmanirrahim, termasuk saking setengah babe bismillahirrahmanirrahim nyeritakake saking babe nyeritakake bin ni'ami kelawan pira-pira nikmat li qaulihi ta'ala krana dawe Allah taala rupane wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, yaiku dawuh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, artine wa amma bi ni'mati rabbika lan anapun utawi kelawan nikmati pangeran sira fahaddis mongko nyeritakno sapa sira. Yang kesembilan yaitu wa kana radhiyallahu anhu yaqul, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu itu dawuh wa huwa min babit tahaddusi bin ni'ami li qaulihi ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Jadi dawuh ini adalah bagian dari menampakkan nikmat-nikmat Allah mim babit tahaddusi bin ni'ami. Jadi dawuhnya Asy-Syaikh Abdul Qadir yang disampaikan kali ini adalah dari sebagian menampakkan nikmat-nikmat Allah liqaulihi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, yang artinya terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan atau menceritakan. Jadi kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, kita tampakkan, kita ceritakan, bukan dalam arti sombong, tapi dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau diberikan nikmat apapun, kita dalam rangka syukur, ya kita tampakkan nikmat itu. Jadi bukan dalam arti kesombongan, tapi untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah begitu juga Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani dalam dawuhnya ini adalah dalam kerangka menampakkan nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada beliau. Jadi makanya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani menceritakan tentang nikmat-nikmat tersebut. Lah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu waliyin ala qadami nabiyyin. Rupane nikmat mau kullu waliyin ala qadami nabiyyin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu waliyin utawi saben-saben wali iku ala qadami nabiyyin ing atase delamakane Kanjeng Nabi, wa ana hali utawi ingsun iku ala qadami jaddi ing atase delamakane mbah ingsun sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi paring tambah rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallama, lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Yaitu nikmat yang mau ditampakkan oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu perkataan kullu waliyin ala qadami nabiyyin, yaitu semua wali. Ini kata Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani atau dawuh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, semua wali itu mengikuti jejak langkah para nabi. Jadi kullu waliyin ala qadami nabiyyin,
Jadi semua para wali ini mengikuti jejak langkah para nabi. Wa ana ala qadami jaddi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan saya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu mengikuti jejak langkah mbah saya atau moyang saya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua wali itu pasti mengikuti jejak para nabi, mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena cucu beliau, karena cucu Kanjeng Nabi, maka pasti mengikuti jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdul Qadir ini salah satu cucu dari baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, semua wali itu pasti mengikuti jejak para nabi, sedangkan saya, kata Syekh Abdul Qadir, adalah mengikuti jejak nenek moyangku atau jejak mbahku atau jejak moyangku, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa ma rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qadamahu illa wada'tu qadami fil mawdi'i alladhi rafa'a qadamahu minhu illa an yakuna qadaman min aqdamin nubuwah fa innahu la sabila ila an yanalahu ghairu nabiyyin. Wa marafa'alan orang angkat, bismillahirrahmanirrahim, wa marafa'alan orang angkat sopuan nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang angkat qadamahu ing delamakane Kanjeng Nabi, illa wada'tu, kecuali neleake sapa ingsun qadami ing delamakan ingsun fil maudhi'i ing dalem panggonan alladzi ya al maudhi' rafa'a kang ngangkat sapa Kanjeng Nabi qadamahu ing delamakane Kanjeng Nabi minhu saking alladzi uta al maudhi' mau illa ayyakuna, kecuali yen to ana apa qadami. Bismillahirrahmanirrahim, illa ayyakuna, kecuali yen to ana utawa kejaba yen to ana apa qadamahu mau, ana iku qadaman delamakan min aqdamin nubuwati, saking pira-pira delamakane kenabian. Fa innahu, krana temen setuhune kelakuan iku la sabila, ora ana dalan iku maujud ila ayyana lahu, tumeka yen to merkoleh ing qadamin nubuwah sapa wairu nabiyin, sapa wairu nabiyin saliyane nabi. Tadi sudah dijelaskan bahwa setiap wali atau semua wali ini pasti mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai cucu Kanjeng Nabi juga pasti mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dawuh lagi atau mengatakan, tidaklah Kanjeng Nabi meninggalkan jejak langkahnya kecuali aku akan meletakkan jejak langkah kakiku di situ. Jadi kalau di situ ada jejak Kanjeng Nabi, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini mengikuti atau meletakkan telapak kaki Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kerangka mengikuti telapak kaki atau jejak Kanjeng Nabi tadi yang sudah ditinggalkan. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidaklah Nabi meninggalkan jejak langkahnya
kecuali aku akan meletakkan jejak langkah kakiku di situ. Jadi begitu ada jejak Kanjeng Nabi, disitulah ada jejak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi artinya mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa ayyakuna qadaman min aqdamin nubuwah fa innahu la sabila ila ayyana lahu ghairu nabiyyin. Nah, kecuali apabila jejak langkah tersebut adalah jejak kenabian. Jadi kalau itu memang jejak kenabian, maka tidak ada jalan bagi siapapun untuk meraihnya kecuali ya seorang nabi. Jadi setiap langkah yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi atau setiap jejak yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi, di situ Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga akan meletakkan jejak kakinya. Artinya akan mengikuti Kanjeng Nabi atau mengikuti jejak Kanjeng Nabi. Kecuali kalau memang jejak itu adalah jejak kenabian, maka tidak ada jalan bagi siapapun untuk memperolehnya. Tapi selain jejak kenabian, pasti di situ jejak langkah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pasti akan diletakkan di situ. Nah, ini artinya bahwa secara lahir batin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul al-insu lahum masyayikhu wal jinnu lahum masyayikhu wal malaikatu lahum masyayikhu wa ana syaikhul kulli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu ana iku yaqulu dawuh sapa Syekh dawe al-insu lahum masyayikhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insu utawi menungso iku lahum iku tetep kaduwe ingsan utawa ingsu masyayikhu utawi pira-pira tokoh wal jinnu utawi jin iku lahum iku tetep kaduwe al jin masyayikhu utawi pira-pira tokoh wal malaikatu lan utawi wal malaikatu utawi para malaikat lahum iku tetep kaduwe al malaikah masyayikhu utawi pira-pira tokoh wa ana hali utawi ingsun wa ana hali utawi ingsun jari Syekh Abdul Qadir iku syaikhul kulli tokoh sekabiyane menungso jin lan malaikat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga dawuh bahwa al-insu lahum masyayikhu, yang namanya manusia ini pasti punya tokoh. Jadi punya tokoh namanya manusia. Jadi jin juga sama, pasti punya tokoh. Lah malaikat juga sama, yaitu pasti punya tokoh. Wa ana syaikhul kulli, dan aku kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah tokoh dari semuanya. Jadi tokoh manusia, tokoh dari bangsa jin, dan tokoh dari bangsa malaikat. Artinya di sini ini adalah derajat wali, derajat waliullah, bukan derajat nabi. Karena kalau di kalangan nabi ada tokohnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di kalangan wali ada tokohnya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrahu. Jadi manusia dimanapun di seluruh dunia yang cinta para wali, yang mengerti para wali, pasti akan menokohkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Misalkan ada seseorang cinta kepada wali, misalkan wali A atau wali B, maka otomatis dengan kecintaan kepada wali itu juga akan cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu juga bangsa jin, bangsa malaikat sama. Maka wa anna syaikhul kulli, kata Syekh Abdul Qadir, saya tokoh dari bangsa manusia, dari bangsa jin, dan juga dari bangsa malaikat, dalam arti dalam tingkat kewalian.
Maka seluruh wali ini punjernya, jadi sumbernya atau punjernya ini kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, karena Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai Sultanul Aulia, sebagai rajanya para wali. Maka siapapun wali pasti ini sumbernya akan ke sana. Maka orang cinta kepada wali, siapapun walinya juga pasti akan cinta kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka kata Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani, wa ana syaikhul kulli, sedangkan aku adalah tokoh dari semuanya, kalangan manusia, kalangan jin, dan juga kalangan malaikat. Ini salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini diceritakan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Wa izzati rabbi la tazalu yadi ala ra'si muridi wa muhibbi walau inkashafat auratuhum fil masyriqi wa ana fil maghribi lamadattu yadi ilaihim Bismillahirrahmanirrahim. Wa izzati rabbi, lan demi keagungan pangeran ingsun, la tazalu ora gingsir apa ya di tangan ingsun, la tazalu ora gingsir utawa leren-leren apa ya di tangan ingsun, ora gingsir iku ala roksi muridi ing atase sirahe murid ingsun, ala roksi muridi ing atase sirahe murid ingsun, wa muhibbilan wong kang demen ing ingsun, walau kasyafat lan lamuno kebuka, walau kasyafat lan lamuno kebuka apa auratuhum, celane utawa aurate utawa celane utawa eleke muridi wa muhibbi fil masyriqi ing dalem tanah wetan, wa ana hali utawi ingsun iku fil maghribi ing dalem ana tanah kulon, lamadatu mongko yakti ndawakake sapa ingsun yadi ing tangan ingsun, yadi ing tangan ingsun ilaihim krana nglindungi muridi wa muhibbi, ilaihim krana nglindungi muridi wa muhibbi. Salah satu nikmat juga yang diberikan oleh Allah kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu wa izzati rabbi. Jadi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani ini bersumpah dengan nama Allah, wa izzati rabbi, demi kemuliaan Tuhanku, kata Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, la tazalu yadi ala ra'si muridi wa muhibbi. Jadi tangan saya ini, kata Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, selalu di atas kepala murid-muridku dan juga pecinta-pecintaku. Jadi muridku dan juga orang-orang yang cinta kepadaku, ini tangan saya selalu di atas kepala mereka. Walau inkashafat auratuhum fil masyriqi wa ana fil maghribi lamadattu yadi ilaihim. Andai kata aurat mereka, murid dan juga muhibbin tadi, jadi muridnya atau pecinta Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, andai kata auratnya kebuka, jadi auratnya kebuka misalkan, atau ada yang buka mau dipermalukan, mau kejelekannya mau dibuka fil masyriqi, jadi muridnya ada di tanah wetan atau di tanah timur, wa anna fil maghribi, sedangkan saya ada di tanah kulon, lamadattu yadi ilaihim, maka saya akan memanjangkan tangan saya, kata Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, untuk melindungi mereka atau untuk menutup aurat mereka. Nah ini, jadi makanya pecinta Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani atau murid-murid Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, andai kata auratnya ini kebuka, maka akan ditutup oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, karena tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di atas kepala mereka. Andai kata aurat itu ada yang membuka, ada yang mempermalukan dan lain sebagainya, maka akan ditutup dan juga ditolong lantaran Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah ini,
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana likulli man athara markubuhu min jami'i ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah akhudhu biyadihi kullama hayyan wa maitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna utawi ingsun likulli man. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna utawi ingsun bismillahirrahmanirrahim likulli man maring saben-saben wong atharo kang kepleset apa markubuhu tunggangane man min jami ashabi saking sekabehane pira-pira santri ingsun wa muridilan pira-pira murid ingsun wa muhibbilan pira-pira pecinta ingsun ila yaumil qiyamati maring dina kiamat iku akhudu bakal nyekel sapa ingsun biati kelawan tangane man kullama hayyan ing dalem semangsane urip ingsun wa mayitan lan mati ingsun. Tadi kalau andai kata aurat itu kebuka, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan menutupnya. Nah ini, jadi sangat beruntung bagi orang-orang yang cinta atau murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beruntung bagi muhibbin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka orang yang cinta wali, tahu wali, pasti juga akan cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa? Karena wali yang dicintainya itu juga pasti akan mengidolakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai sumber atau sultanil aulia, rajanya para wali. Maka para wali semuanya akan berkiblat ke sana. Lah ini. Jadi makanya andai kata ada pengikut atau muhibbin atau murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini terpleset dalam arti melakukan kesalahan, jadi terpleset, entah itu terpleset dosa dan lain sebagainya, akhudhu biyatihi kullama hayyan wa mayitan, artinya akan ditolong oleh Syekh Abdul Qadir Jilani sampai benar-benar orang itu jadi benar lagi, jadi baik lagi, jadi soleh lagi sampai dia bertobat. Artinya akan diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebuah pertolongan atas izin Allah. Jadi atas izin Allah, sehingga orang yang tidak benar tadi dari muridnya atau dari muhibbinnya, dari santri-santrinya sampai hari kiamat, maka sama Syekh Abdul Qadir Jilani akan diambil tangannya untuk diselamatkan dari terpelesetnya dosa-dosa, dari terpelesetnya kesalahan-kesalahan. Maka sangat beruntung bagi orang-orang yang cinta kepada para wali, wabil khusus cinta kepada Sultanil Auliyail Arifin As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna farasi musrajun wa sayfi mashhurun wa rumhi mansubun wa qawsi mawturun wa nabali mufawwiqatun wa sihami shaibatun li hifdhi muridi wa ghafilun ana narullahil muqadah ana sallabul ahwal ana bahrun bila sahil ana dalilul waqti ana al-mutakallimu fi ghairi ana al-mahfuz ana al-malhuz ana al-mahfuz ya suwam ya quwam ya ahlal jibali dukkat jibalukum ya ahlas sawami'i ya ahlas sawami'i hudimat sawami'ukum aqbilu ila amrin minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna farasi karena teman satuhune jaran ingsun iku musrajun den lapai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saifi lan satuhune bismillahirrahmanirrahim pedang ingsun iku masyhurun kang den unus utawa kang den buka saking bungkuse warumhi bismillahirrahmanirrahim lan temen sedune tombak ingsun iku mangsubun den pasang
wa kausi lan setuhune gendewa utawa busur ingsun iku mau turun den kencengi wa nabali utawi pira-pira panah ingsun iku mufawiqatun kang den bentangake wasihami utawi anak panah ingsun iku soibatun kang ngenani li hifzi muridi krono arae ngreksa murid ingsun wa huwa hali utawi muridi iku ghafilun wong kang lali ing Gusti Allah iku ghafilun keadaan wong kang lali ing Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana utawi ingsun jari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani iku narullahi genine Gusti Allah al mauqudatu kang den urupake. Ana utawi ingsun iku salabul ahwali wong kang dedel pira-pira tingkah kang ora patut. Ana utawi ingsun iku bahrun segara bila sahilin kelawan tanpa gisik utawa kelawan tanpa pinggiran. Ana utawi ingsun iku dalilul wakti wong kang nuduhake wektu. Ana utawi ingsun iku al mutakallimu wong kang bismillahirrahmanirrahim wong kang dawuhi utawa ngomongi fi ghairi ing dalem liyane ingsun. Ana utawi ingsun iku al mahfudzu wong kang den reksa. Ana utawi ingsun iku al malhudzu wong kang den lirik kelawan pitulungane Allah. Ana utawi ingsun iku al malhudzu wong kang den reksa. Ya suwamuhe pira-pira wong kang ahli poso. Ya suwamu he pira-pira wong kang ahli poso. Ya kuwamu he pira-pira wong kang ahli ibadah wengi utawa jumeneng salat wengi. Ya ahlal jibali he penduduk pira-pira gunung. Dukat den jur apa jibalukum pira-pira gunung sira. Ya ahlas sawami he wong kang padha manggon ing pira-pira gereja. Hutimat den rusak apa sawami hukum pira-pira gereja sira kabeh. Lek ngono akbilu padha madhepa sira kabeh ila amrin maring perintah minallahi sangi Gusti Allah. Lah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata fa inna farasi musrajun wa sayfi masyhurun. Tadi dijelaskan bahwa andai kata ada murid atau pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terpeleset melakukan kesalahan-kesalahan, maka akan ditolong sehingga dia bisa selamat, bisa soleh lagi, dan juga bisa bertobat kepada Allah. Kenapa? Fa inna farasi musrajun, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena kudaku sudah aku pakaikan pelana, artinya sudah dilapaki punggungnya. Wa sayfi masyhurun, dan juga pedangku telah terhunus atau sudah dikeluarkan dari rangkanya. Warumhi mangsubun, tombak saya sudah dipasang. Wa qausi mau turun, busur panahku telah terpasang. Wa nabali mufawwiqatun, talinya sudah dikencangkan. Wasihami soibatun, anak panah saya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, selalu tepat sasaran. Lihifdzi muridi, itu semua karena untuk menjaga murid-murid ingsun, menjaga murid-murid saya, menjaga pecinta-pecinta saya atau muhibbin saya. Wa huwa ghafilun, mereka yang murid atau muhibbin dalam keadaan lupa kepada Allah, jauh kepada Allah. Jadi kalau ada pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jauh kepada Allah, lalai kepada Allah, terpeleset dengan dosa-dosa, ini akan diselamatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sehingga dia menjadi soleh lagi, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran fa inna farasi musrajun wa sayfi masyhurun, jadi kuda sudah dipakaikan pelana, busur sudah disiapkan, tombak sudah disiapkan, artinya orang itu bahasanya siap perang, siap tempur. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kerangka siap
untuk menyelamatkan para murid-muridnya dan juga para muhibbinnya apabila mereka terpeleset ke lembah-lembah dosa. Mereka terpeleset ke lembah-lembah dosa, mereka jauh dengan Allah. Wa huwa ghafilun, artinya mereka jauh kepada Allah. Maka oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan ditolong untuk dekat lagi kepada Allah, untuk sampai bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana narullahil muqaddah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku adalah api Allah yang selalu menyala, dalam arti akan membakar siapapun yang akan menyakitiku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ana sallabul ahwal, aku adalah perusak pangkat para wali yang tidak memiliki adab. Jadi ana sallabul ahwal, aku adalah perusak pangkat para wali yang tidak punya adab. Jadi kalau ada wali yang tidak punya adab, ini akan dirusak kewaliannya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dicopot kewaliannya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Seperti cerita yang sebelum-sebelumnya dalam manaqib kita sampaikan, bahwa pada saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengumumkan bahwa beliau adalah menjadi Sultanul Aulia, ada satu wali yang tidak taat, yang lainnya semua wali seluruh dunia taat, dia tidak taat pada saat diumumkan, maka dicabutlah yang namanya kewalian. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ana sallabul ahwal, aku adalah perusak pangkat para wali yang tidak memiliki adab. Ana bahrun bila sahil, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, aku ibarat lautan yang tiada bertepi. Jadi sangat luas keilmuannya dan lain sebagainya. Jadi sangat luas, tidak bertepi, artinya seperti lautan yang tidak bertepi. Ana dalilul waqti, aku adalah petunjuk waktu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Anal mutakallimu fi ghairi, aku adalah orang yang berbicara tentang hal ihwal orang lain. Jadi tahu bagaimana seseorang itu nantinya dan lain sebagainya. Jadi nggak ada bedanya Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir itu tahu, maka pada saat bersama Nabi Musa, Nabi Khidir ini membunuh anak kecil sampai diprotes oleh Nabi Musa. Akan tetapi Nabi Khidir menjelaskan bahwa anak ini besarnya nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi Syekh Abdul Qadir juga sama, diberikan kelebihan, diberikan fadl oleh Allah, sehingga anal mutakallimu fi ghairi, aku orang yang berbicara tentang hal ikhwal orang lain, kata beliau. Anal mahfud, aku adalah orang yang senantiasa dijaga oleh Allah. Anal malhud, dan juga senantiasa selalu dielirik oleh Allah untuk mendapatkan inayah atau pertolongan dari Allah. Ya suwamu ya kuwam, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai orang yang banyak berpuasa. Ya kuwamu, wahai orang yang banyak melakukan sholat malam atau sholat tahajud. Ya ahlal jibali, wahai para penghuni gunung-gunung. Jadi penghuni gunung-gunung itu artinya orang yang uzlah. Dukkat jibalukum, jadi gunung-gunung tempat tinggal kalian akan dihancurkan. Ya ahlas sawami'i, wahai para penghuni gereja. Huddimat sawami'ukum, gereja-gereja yang kalian tempati itu akan dirobohkan oleh Allah. Aqbilu ila amri minallah, oleh karena itu menghadaplah kalian kepada perintah Allah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai orang yang sering sholat malam, wahai orang yang rajin puasa, wahai orang yang ada bertempat di gunung-gunung, gunung kalian akan dihancurkan, tempat-tempat kalian akan dihancurkan. Wahai orang yang ada di gereja atau yang selalu taat kepada selalu rajin ibadah, huddimat sawami'ukum, tempat-tempat kalian akan dihancurkan. Aqbilu ila amrin minallah, maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka kalian harus menghadap kepada perintah Allah, artinya melakukan perintah-perintah Allah. Apa yang diperintah Allah lakukan, yang dilarang
ini jauhi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rijalu ya abtalu ya abdalu ya atfalu halummu ilayya wa khudhu anil bahri alladhi la sahila lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rijalu, he piro-piro wali kang dadi tokoh, ya abdalu, he piro-piro wali kang kendel, ya abdalu, he piro-piro wali badal, ya atfalu, he piro-piro wali jadab kang koyok bocah cilik, ya atfalu, he piro-piro wali jadab kang koyok bocah cilik. Halummu padha mriniya sira kabeh, halummu padha mriniya sira kabeh ilayya maring ingsun, wa khudhu lan ngalopo sira kabeh anil bahri saking segara alladzi al bahr la sahila kang ora ana gisik utawa pinggiran iku maujud lahu kaduwe alladzi lahu kaduwe alladzi. Ya rijalu ya abtalu ya abdalu ya atfalu halummu ilayya wa hudu anil bahri alladzi la sahila lahu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini berkata, ya rijalu, wahai para wali yang hebat atau yang jadi tokoh-tokoh, atau wahai wali yang hebat, ya abtalu, hai para wali yang pemberani, ya abdalu, wahai para wali abdal, ya atfalu, wahai wali yang jadab seperti anak kecil, halummu ilayya wa khudhu anil bahri alladzi la sahila lahu. Kalian semua marilah mendekatkan kepadaku atau mendekatlah kepadaku dan ambillah ilmu dan keberkahan dari lautan yang tiada bertepi ini. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini berkata kepada para wali, termasuk wali abdal, wali yang menjadi tokoh, wali yang jazab, dan juga para wali yang lainnya, untuk mendekat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan mengharap atau mengambil berkah dari ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka pada saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan predikat sebagai Sultanil Aulia, begitu diumumkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani secara kebatinan ilmu perwalian, begitu diumumkan, semua wali sejagat raya yang jumlahnya sangat banyak itu semua tunduk patuh kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka sudah saya sebutkan tadi, ada salah satu wali yang cuek, tidak mau mengakui, maka langsung mendapatkan hukuman dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu sifat walinya dicabut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya azizu anta wahidun fis samai wal ardi antal kabirul jabbarul mutakabbir wa anal hakirul faqirul dhalilu la ilaha illa anta wa izzati rabbi inna su'ada'a wal ashqiya'a yu'raduna alayya wa yuqafuna ladayya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya azizu, ya azizu, he zat kang mulya, anta utawi panjenengan utawa tuan iku wahidun zat kang ijen utawa kang siji, bisa maing dalam langit wal ardi lan bumi. Anta utawi panjenengan utawa tuan iku al kabiru zat kang agung, al jabbaru tur zat kang al jabbaru utawa zat kang meksa, al mutakabbiru tur zat kang kumaluhur utawa zat kang sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Al mutakabbiru tur zat kang kumaluhur, wa ana hali utawi ingsun iku al haqiru wong kang ino, al faqiru tur kang banget butuhe maring Allah, adzalilu kang ino, la ilaha
la ilaha ora ono pangeran iku maujud illa anta kecuali panjenengan utawa Tuhan wa izzati rabbi demi mulyani pangeran ingsun inna su'ada teman satuhune pira-pira wong kang bejo wal asqiya lan pira-pira wong kang cilaka iku yuraduna bakal den tampakake apa as-su'ada wal asqiya alaya ing ngatasi ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Alaya ing ngatasi ingsun wa yuqafuna lan den kandhekake apa as-su'ada wal asqiya ladaya ing dalem ngarep ingsun. Lalu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, ya azizu anta wahidun fis samai wal ardi. Wahai zat yang mulia, anta wahidun fis samai wal ardi, engkau adalah satu-satunya yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Wahai Allah, bahasa kita, wahai Allah atau ya Allah, engkau adalah zat satu-satunya yang ada di langit dan juga di bumi. Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Antal kabirul jabbarul mutakabbir, engkau adalah maha besar, maha perkasa, maha sombong. Jadi artinya sifat Allah. Jadi sifat sombong itu hanya milik Allah. Maka kalau ada orang sombong, itu berarti sudah berani mengambil sifat Allah, maka otomatis pasti akan mendapatkan murka dari Allah. Karena yang wajib sombong itu hanyalah Allah. Selain Allah tidak ada yang namanya memakai sifat sombong. Maka kata Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, ya azizun, ya azizu anta wahidun fis samai wal ard. Wahai zat yang mulia, engkau adalah tunggal baik di langit maupun di bumi. Antal kabirul jabbarul mutakabbir, engkau adalah zat yang agung, zat yang perkasa, juga zat yang sombong. Wa annal haqirul faqirul dhalilu la ilaha illa anta, kata Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani. Sedangkan hamba adalah orang yang hina, orang yang tidak berharga, orang yang fakir, artinya selalu membutuhkanmu, orang yang hina, orang yang selalu membutuhkan membutuhkanmu. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Nah, ini la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Jadi ini tauhid. Wa izzati rabbi innas su'ada'a wal ashqiya'a yu'raduna alayya wa yuqafuna ladayya. Kata Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, sesungguhnya orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang celaka akan didatangkan dan dihadapkan kepadaku. Jadi orang yang celaka, orang yang beruntung, apakah dia nantinya akan bahagia dan lain sebagainya, itu semua ditampakkan di hadapan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Apakah dia ahli neraka, ahli surga, ditampakkan oleh Allah kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita lanjutkan. Wa inna nura aini fil lauhil mahfuz muqim, ana ghaisun fi bihari ilmihil qadim, ana hujjatullahi alaikum yawmal ardi, ana naibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa warithuhu, taji'u sanatu tusallimu alayya wa tukhbiruni bima yajri fiha, wa kadha ash-shahru wa kadha al-usbu'u wa kadha al-yawmu, wa kana radiyallahu anhu yaqul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna nura aini, lan temen setuhune cahayane mripat ingsun. Wa inna nura aini, lan temen setuhune cahayane mripat ingsun fil lauhi,
Bismillahirrahmanirrahim fil lauhi dalam papan al mahfudzi kang den reksa iku muqimun kang manggon iku muqimun kang manggon ana utawi ingsun iku ghaisun wong kang silem fi bihari ilmi ing dalam segarane ilmune Allah al qadimi kang qadim ana utawi ingsun iku hujjatullahi hujjai Allah alaikum ing ngatasi sira kabeh yaumal ardi ing dalam dinane den pentoake pira-pira amal utawa den tampakake pira-pira amal ana utawi ingsun iku naibu rasulillahi penggantine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa warisuhu lan ahli warisi Kanjeng Nabi taji'u teko opo asanatu taun tusallimu hali uluk salam opo asanah uto taun mau alaya ing ngatasi ingsun wa tukhbiruni lan ngabari opo asana ing ingsun bima kelawan perkara-perkara uto kejadian-kejadian ya jeri kang bakal lumaku uto kang bakal terjadi opo mah via ing dalam asana uto taun wakada lan iku kaya dene mengkono-mengkono asanah asyahru utai wulan wa kadzalan iku kaya dene mengkono-mengkono asyahru al usbu'u utawi minggu utawa seminggu wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono al usbu' utawa seminggu al yaumu utawi sedina. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata wa inna nuru aini fil lauhil mahfudzi muqim dan sungguh cahaya pandanganku kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertempat di Lauh Mahfud. Jadi bertempat di Lauh Mahfud semua catatan semua apapun tentang kehidupan dunia dan seisinya apapun ada di Lauhil Mahfud. Lah pandangan mataku kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani cahaya mataku ini ada di Lauh Mahfud. Makanya tahu orang ini bagaimana, orang itu bagaimana dan lain sebagainya. Bahkan kejadian-kejadian yang luar biasa yang sangat menakjubkan itu terjadi. Jadi makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pandangan matanya ada di Lauh Mahfud. Jadi tahu yang terjadi. Ya, ini kalau dipikir secara manusia kita ini akan sulit menerima. Tapi kalau seandainya itu makomnya para waliullah ya tidak mengherankan. Jadi banyak cerita-cerita selain Syekh Abdul Qadir Al-Jilani orang makrifat yang lainnya banyak. Apalagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai sultanil auliya'il arifin pasti akan melebihi itu. Ana ghaisun fi bihari ilmihil qadim, aku selalu tenggelam dalam lautan pengetahuan Allah yang maha dahulu atau yang qadim. Jadi makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini tenggelam dalam ilmunya Allah, maka diberi pengetahuan yang sangat luar biasa. Jadi bukan pengetahuan seperti kita-kita, akan tetapi diberikan ilmu Allah yang sifatnya qadim. Makanya pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini di Lauhil Mahfud otomatis akan tahu bagaimana catatan manusia. Bahkan orang yang celaka, orang yang beruntung ini ditampakkan ditampakkan oleh Allah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ana hujjatullahi alaikum yaumal ardi, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku adalah hujjah Allah atas kalian pada hari ditampakkannya amal perbuatan kalian. Jadi besok di akhirat pada saat ditampakkan amal kita, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan menjadi hujjah untuk membela kita. Nah itu. Ana naibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa warisuhu. Dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, aku adalah pengganti Rasulullah dan juga pewarisnya. Jadi jangankan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama juga adalah warasatul anbiya, apalagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan sekedar ulama akan tetapi juga sultanil auliya'il arifin, rajanya para wali. Taji'us sanatu tusallimu alayya wa tukhbiruni bima yajri fiha.
Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu berkata, tahun selalu mendatangiku dan mengucapkan salam serta memberitahu apa-apa yang akan terjadi di dalamnya. Jadi ini makom para wali artinya weruh sadurunge winara atau tahu sebelum terjadi. Ini adalah makom-makom wali. Jadi makom para wali ini bukan makom kita. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tahun itu datang kepadaku dan mengucapkan salam. Jadi tahun itu datang terus mengucapkan salam kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, terus memberitahu bahwa yang akan terjadi dalam 1 tahun ini. Nah itu nggak ada bedanya kalau di akhirat hari Jumat itu berwujud manusia salam kepada orang yang mandi Jumatan, menemani sampai orang yang mandi Jumatan itu sampai masuk surga. Nah begitu juga tahun ini datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, itu mengucapkan salam dan juga mengkabarkan atau memberikan kabar yang terjadi pada tahun itu. Nah itu wakadal usbu wakadal syahru wakadal usbu wakadal yaum. Jadi bukan hanya tahun, tapi bulan juga sama datang ke Syekh Abdul Qadir Jilani, memberikan tahu apa yang akan terjadi di bulan itu. Minggu juga datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengabarkan apa yang terjadi pada minggu itu. Dan juga wakadal yaumu, hari juga datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani untuk mengkabarkan yang terjadi dari itu. Jadi hari, bulan, minggu, tahun itu datang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, memberitahukan apa-apa yang terjadi dan juga apa-apa isinya tahun itu. Nah, ini adalah makom-makom khusus, makom-makom para waliullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono wa kana radhiyallahu anhu yaqul wa man istaghatha bi fi kurbatin kushifat anhu wa man nadani fi shiddatin furijat anhu wa man tawassala bi fi hajatin qudiyat hajatuhu fa idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi radhiyallahu anhu wa fadailuhu radhiyallahu anhu kasiratun wa ahwaluhu azharu min syamsid dhahira wa aqwaluhu awfaqu lidhawil uqulis salimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqwaluhu awfaqu lidhawil uqulis salimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utawi sing sapane wonge. Kita ulangi. Wa kana lan ono sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ana iku yaqulu dawuh sapa Syekh, wa man utawi sing sapane wonge iku istaghosa lamun njaluk tulung sapa man, iku istaghosa lamun njaluk tulung sapa man bi kelawan bismillahirrahmanirrahim lantaran ingsun, bi kelawan lantaran ingsun. Jadi artinya jangan salah, wa man utawi sing sapane wong iku istaghosa lamun njaluk tulung sapa man utawa nyuwun pitulung maring Allah sapa man bi kelawan lantaran ingsun, berarti tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani fi kurbatin ing dalam karupekan, fi kurbatin ing dalam karupekan kusifat lek ngono moko bakal den buka, kusifat moko bakal den buka apa kurbah anku saking eman. Wa man utawi sing sapane wonge iku nadani lamun ngundang sapa man ingsun fisidati ing dalam keadaan bismillahirrahmanirrahim kesulitan furijat lek ngono moko bakal den paringi dalan utawa solusi bismillah utawa den benggangake utawa den ilangi apa sidah anku saking eman. Wa man utawi sing sapane wong iku tawasala lamun gawe lantaran utawa tawasul sapa man bi kelawan ingsun bi kelawan ingsun fi hajatin ing dalam kebutuhan kudiat mongko bakal den tuhoni utawa den kabulke apa hajat kudiat mongko bakal den kabulke apa hajatuhu hajati eman. Fa idza sa'altum mongko ing dalam ari kalane njaluk utawa nyuwun sira kabeh Allah taala nyuwun ing Gusti Allah taala lek ngono fasaluhu
mongko njaluka sira kabeh ing Allah bi kelawan nganggo lantaran ingsun, bi kelawan nganggo lantaran ingsun radhiyallahu anhu. Kita artikan, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani dawuh wa man istaghasa bi fi kurbatin kusyifat anhu. Jadi barang siapa yang meminta pertolongan atau beristighosah kepada Allah bi dengan lantaran saya, kata Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani, artinya kita tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani dalam istighosah kepada Allah fi kurbatin kusyifat anhu. Jadi dalam keadaan rupek, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan tidak enak, kusyifat anhu, maka keadaan yang rupek tadi akan dihilangkan oleh Allah darinya atau dari orang yang tawasul tadi. Wa man nadani fi syiddatin furijat anhu, dan barang siapa yang manggil saya, kata Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, dalam keadaan kesulitan, furijat anhu, maka kesulitan itu akan dihilangkan darinya atau dari orang tersebut. Wa man tawassala bi fi hajatin qudiyat hajatuhu, barang siapa yang bertawassul kepadaku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa man tawassala bi, barang siapa yang bertawassul kepadaku fi hajatin, dalam memperoleh hajat atau kepingin memperoleh hajat, qudiyat hajatuhu, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Fa idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apabila kalian meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah bi dengan lantaran saya. Artinya kalau kita tawassul atau memakai lantaran Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, maka hajat kita akan dikabulkan, maka segala permintaan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita bertawassul kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani dalam berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadhailuhu utawi pira-pira kautamaane Asy-Syaikh Abdul Qadir radhiyallahu anhu iku kasiratun kang akeh banget, iku kasiratun kang akeh banget, wa ahwaluhu utawi pira-pira tingkai Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani iku adharul luwe pertero ming syamsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ming syamsid dhahirati, saking padange srengenge ing dalem wektu zuhur iku adharul luwe pertelo to luwe jelas ming syamsid dhahirati, saking padange srengenge ing dalem wektu zuhur. Wa aqwaluhu ta'i pira-pira ucapane Asy-Syaikh Abdul Qadir iku awfaqul luwe cocok, iku awfaqul luwe cocok lidzawil ukuli maring pira-pira wong kang duweni akal, as-salimati kang selamat. Lanjutannya wa fadhailuhu radhiyallahu anhu kasiratun. Jadi tadi kalau misalkan kita berdoa itu tawassul kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, maka biasanya kalau kita berdoa itu tawassul kepada Kanjeng Nabi dan juga kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah ini lah keutamaan wa fadhailuhu radhiyallahu anhu kasiratun, keutamaan atau fadl yang diberikan oleh Allah atau keutamaan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani kasiratun, sangat banyak, dari sangat banyak keutamaannya, yang mulai bab awal 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 lah sekarang sampai 9 tadi. Jadi keutamaan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani sangat banyak. Wa ahwaluhu adharu min syamsid dhahirah. Jadi bukan hanya keutamaan yang sangat banyak, akan tetapi ikhwal atau hal ikhwal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini lebih terang dari matahari di siang hari. Jadi bagaimana
masyhurnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baik itu ilmunya, ilmu fikihnya, ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, dan juga apalagi ilmu kewaliannya yang memang khususnya di bidang itu, ini adalah lebih terang daripada matahari pada saat waktu zuhur. Jadi siapa orang yang tidak tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siapa orang yang tidak kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semua manusia bahkan jin dan para malaikat kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka orang banyak berdoa kepada Allah itu lantaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini orang umum, apalagi wali sangat tahu yang namanya maqam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu Sultanil Auliyail Arifin, rajanya para wali. Wa aqwaluhu awfaqu lidzawil uqulis salamah. Nah ini, jadi perkataan-perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini akan sesuai dengan orang-orang yang memiliki akal sehat. Nanti mengerti, orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang memang tahu waliullah, orang yang memang percaya dengan waliullah, itu akan menerima apa yang diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kecuali orang yang tidak mengerti wali, lah itu beda lagi. Orang yang tidak mengerti wali, tidak mengakui wali, dan tidak tahu bagaimana wali, itu nggak bakal cocok. Tapi kalau misalkan dia mengerti tentang kewalian, makom-makom wali, dan bagaimana wali itu banyaknya terus tugasnya, dan siapa punjer dari semua wali itu, atau sultanil aulia, atau rajanya para wali, maka dia akan mengerti dan akan menerima apa yang diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mungkin bagi mereka tidak masuk akal, mereka akan sangat percaya karena mereka tahu makom waliullah. Apalagi waliullahnya pasti percaya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi yang cocok itu adalah orang yang mengerti, orang yang menerima apa yang bicarakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu orang yang mengerti dan tahu bagaimana wali. Bagi orang yang tidak percaya dengan wali dan juga tidak mengerti tentang urusan wali, ya nggak bakal percaya. Lah ini bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa kanat wafatuhu damat alaina barakatuhu fi lailatil jumu'ati hadiya asyara min syahri rabi'il thani sanata ihda wa sittina wa khamsimi'atin wa umruhu ihda wa tis'ina sanatan wa dufina bi Baghdad wa qabruhu zahirun yuzaru wa yuqsadu min sairil aqtari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi ajma'in. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat lan ono apa wafatuhu sedane Syekh Abdul Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat lan ono apa wafatuhu sedane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bismillahirrahmanirrahim. Iku damat muga-muga langgeng alaina ngatasi kita apa barokah. Bismillah, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat lan ana apa wafatuhu sayyidani Syekh Abdul Qadir Jilani. Damat muga-muga langgeng alaina ngatasi kita apa barakatuhu, pira-pira keberkahane Syekh Abdul Qadir Jilani. Ana iku fi lailatil jum'ati, ana iku fi lailatil jum'ati ing dalem malam Jumat, hadiya asyara ing dalem tanggal hadiya asyara ing dalem tanggal 11 min syahri Rabi'ul Tsani saking wulan Rabi'ul Tsani sanata ihda ing dalem taun siji wasittina lan swida wa khamsimiatin lan 500
wa khamsimiatin lan 500 wa umruhu utawi umure Asy-Syaikh Abdul Qadir iku ida siji watis ina lan 90 apane sanatan taune wa tufina lan den sareake sapa Asy-Syaikh Abdul Qadir bi Baghdad ing dalam tanah Baghdad wa qabruhu utawi kuburane Asy-Syaikh iku zahirun bertelo yuzaru den ziarahi apa al qabru utawa qabruhu iku yuzaru den ziarahi apa qabruhu wa yuksadu lan den tuju apa qabruhu min sairil aqtori saking sekarine pira-pira penjajahane bumi radhiyallahu anhu radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa nafa'ana lan mugi-mugi paring manfaat wa nafa'ana lan mugi-mugi paring manfaat sapa Allah ing kita bihi lantaran Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani ajmaina ya sekabehane Allahumma amin Allahumma dugusi Allah amin mugi-mugi nembadani tuan ing donga kula Allahumma dugusi Allah amin mugi-mugi nembadani tuan ing donga kula Allahumma dugusi Allah amin mugi-mugi nembadani tuan ing donga kula wa kanat wafatuhu damat alaina barakatuhu fi lailatil jum'ati hadiya asyara min syahri rabi'i tsani sanata ihda wa sittina wa khamsimi'atin. Sekarang wafat beliau itu pada malam Jumat wa kanat wafatuhu damat alaina barakatuhu fi lailatil jum'ati. Jadi wafat beliau ini adalah pada malam Jumat. Jadi wafatnya beliau ini pada malam Jumat. Damat alaina barakatuhu, semoga keberkahan beliau selalu melimpahi atau luber kepada kita. Jadi wafat beliau adalah pada malam Jumat pada tanggal 11 bulan Rabiul Tsani. Jadi pada tanggal 11 bulan Rabiul Tsani pada tahun 561 Hijriah. Jadi wafat beliau malam Jumat, bulannya bulan Rabiul Tsani, tahunnya tahun 561 Hijriah. La umur beliau wa umruhu ihda wa tis'ina sanatan. Umur beliau adalah 90 tahun. Jadi umur beliau atau umur Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani itu 90 tahun. Wa dufina bi Baghdad wa qabruhu zahirun yuzaru wa yuqsadu min sa'iril aqtari radhiyallahu anhu. Dan beliau dimakamkan di tanah Baghdad. Jadi makam beliau selalu diziarahi atau dikunjungi oleh orang-orang dari seluruh antero dunia. Jadi orang-orang yang dari berbagai kalangan, dari berbagai belahan dunia itu berziarah di makam beliau Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa nafa'ana bihi ajma'in, semoga Allah selalu meridhai beliau dan semoga Allah memberi kemanfaatan kepada kita, dari kita semua para muhibbin, para murid Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, berikan manfaat dengan lantaran Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani atau keberkahan lantaran Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi mudah-mudahan kita semuanya para muhibbin Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang cinta kepada para wali, khususnya kepada Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, kita semuanya berharap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diberikan kebahagiaan
bukan hanya di dunia saat ini, akan tetapi juga nanti di akhirat kelak, dan juga diberikan barokah rizki, diberikan rizki yang banyak, yang luas, dan juga barokah. Amin Allahumma amin. Maka ditutup pertemuan ke-9 ini yaitu Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Sekali lagi, mudah-mudahan kita senantiasa selalu mencintai para wali Allah, wabil khusus mencintai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau kita cinta kepada para wali, maka otomatis sudah cinta kepada para nabi. Kalau sudah cinta kepada nabi, maka otomatis cinta kepada Allah. Maka mana mungkin kita cinta kepada para wali, kita tidak cinta kepada nabi, karena kita tahu wali dari nabi. Kalau kita sudah cinta kepada para nabi, pasti cinta kepada Allah, karena kita mengenal Allah itu dari para nabi. Jadi makanya sekali lagi, para muhibbin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, para pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga para pecinta para wali dimanapun berada, semoga kita semuanya diberikan keberkahan dan juga kebahagiaan fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.